wabarakatuh. Teman-teman, pada kesempatan kali ini di mata kuliah Inovasi Pendidikan, saya dan kelompok saya akan memaparkan materi mengenai pembelajaran kompetensi. Disimak baik-baik ya videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan mengenai pengertian pembelajaran kompetensi. Pengertian pembelajaran kompetensi dapat diartikan sebagai kemampuan dasar yang dapat dilakukan oleh para siswa pada tahap pengetahuan, keterampilan, dan bersikap. Kemampuan dasar ini akan dijadikan sebagai landasan melakukan proses pembelajaran dan penilaian terhadap siswa. Nah, kompetensi merupakan target sasaran standar sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Benjamin S. Bloom pada tahun 1964. Dan dalam teori-teorinya yang terkenal itu bahwa menyampaikan materi pembelajaran kepada siswa penekanannya adalah tercapainya sasaran atau tujuan pembelajaran atau instruksional. Cakupan materi yang terkandung pada setiap kawasan kompetensi memang cukup luas seperti pada kawasan taksonomi dari Bloom, Krathwohl, dan Simpson. Pembelajaran kompetensi memiliki 9 kompetensi yang bersifat strategis. Itu menurut Martinus Yamin pada tahun 2005. Yang pertama yaitu menyadari bahwa setiap orang merupakan makhluk Tuhan yang Maha Esa dan memiliki keyakinan sesuai dengan agama yang mereka anut. Yang kedua yaitu menggunakan bahasa untuk memahami, mengembangkan, dan mengkomunikasikan gagasan dan informasi, serta untuk berinteraksi dengan orang lain. Poin ketiga yaitu memilih, memadukan, dan menerapkan konsep-konsep numerik dan spesial, serta mampu mencari dan menyusun pola, struktur, dan hubungan. Poin keempat, menerapkan teknologi dan informasi yang diperlukan, ditemukan, dan diperoleh dari berbagai sumber dalam kehidupan serta mampu menilai kebermanfaatan. Poin yang kelima, memahami dan menghargai dunia fisik, makhluk hidup, dan teknologi dan menggunakan pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai untuk mengambil keputusan yang tepat. Poin keenam, memahami konteks budaya, geografi, sejarah, dan memiliki pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai untuk berpartisipasi aktif dalam kehidupan serta berinteraksi dan berkontribusi dalam masyarakat dan budaya global. Poin ke-8, menunjukkan kemampuan berpikir konsekuen, berpikir literal, berpikir kritis, memperhitungkan peluang dan potensi, serta siap untuk menghadapi berbagai kemungkinan. Poin yang ke-9, menunjukkan motivasi dan percaya diri dalam belajar, mampu belajar mandiri, dan mampu bekerja sama dengan orang lain. Terima kasih. Oke teman-teman, materi yang selanjutnya adalah prinsip-prinsip dalam pembelajaran kompetensi. Nah, dalam prinsip pembelajaran kompetensi ini dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah mengubah struktur kognitif siswa. Nah, untuk mengubah struktur kognitif siswa ini dapat melalui kreasi lingkungan, di mana siswanya ini diberikan latihan-latihan untuk memikirkan fakta-fakta mana yang cocok untuk masalah yang terjadi di dalam lingkungannya. Yang kedua adalah berhubungan dengan tipe-tipe pengetahuan yang harus dipelajari. Nah, tipe-tipe pengetahuan ini ada 3. Yang pertama adalah kompetensi kultural, di mana siswa ini harus mampu bersikap, berperilaku, dan mempunyai kebijakan untuk berhubungan sosial budaya yang baik. Yang kedua adalah kompetensi okupasional. Kompetensi okupasional ini yaitu siswa diminta harus mempersiapkan dirinya dengan baik untuk menghadapi dunia pekerjaan nantinya, dan juga dapat beradaptasi dalam lingkungan pekerjaan nantinya. Selanjutnya adalah kompetensi temporal. Kompetensi temporal ini siswa diminta harus tetap eksis dalam lingkungannya dan mampu memanfaatkan 3 kompetensi yang barusan saya jelaskan.
Kemudian pembelajaran harus diarahkan agar siswanya itu mampu mengatasi tantangan-tantangan yang kian berubah. Nah, siswa ini dibekalkan melalui 3 komponen. Yang pertama adalah fisis, yang kedua sosial, dan yang ketiga adalah logika. Nah, fisis ini siswa diminta harus dapat mampu untuk memahami bagaimana objeknya dilihat dari fisiknya atau dari bentuk maupun rasanya. Kemudian yang kedua sosial. Sosial ini berpengaruh terhadap perilaku individu tersebut untuk berinteraksi terhadap lingkungannya, di mana siswa ini dibekalkan pengetahuan mengenai nilai, moral, dan juga hukum atau aturan-aturan. Yang terakhir adalah logika, di mana siswanya ini dibekalkan untuk mampu berpikir menggunakan logikanya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Selanjutnya itu ada karakteristik pembelajaran kompetensi. Jadi proses pembelajaran kompetensi ini merupakan kegiatan interaksi antara siswa dan guru. Ada beberapa karakteristik dalam proses pembelajaran kompetensi. Yang pertama itu memiliki tujuan. Jadi memiliki tujuan ini membantu anak dalam suatu perkembangan tertentu. Lalu yang kedua itu adanya suatu prosedur yang direncanakan. Jadi maksudnya itu apa yang sudah direncanakan sedemikian rupa untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Lalu yang ketiga itu adanya kegiatan penggarapan materi tertentu secara khusus. Lalu yang keempat itu adanya aktivitas siswa sebagai syarat mutlak bagi berlangsungnya suatu proses pembelajaran. Lalu yang kelima itu guru berperan sebagai pembimbing. Jadi maksudnya itu berusaha menghidupkan atau memberikan motivasi belajar kepada siswa dalam proses interaksi yang kondusif. Lalu yang keenam itu membutuhkan adanya kompeten terhadap kedisiplinan. Jadi maksudnya itu tingkah laku yang diatur menurut ketentuan yang ditaati oleh semua pihak. Lalu yang ketujuh itu adanya batasan waktu. Sekian dan terima kasih. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengelolaan pembelajaran kompetensi. Pengelolaan pembelajaran kompetensi harus ada beberapa yang harus diperhatikan. Yang pertama, aspek-aspek pengelolaan pembelajaran kompetensi. Yang kedua, sarana dan sumber belajar. Dan yang ketiga, pendekatan pembelajaran. Yang pertama, aspek-aspek pengelolaan pembelajaran kompetensi. Aspek-aspek pengelolaan pembelajaran kompetensi ini juga harus ada beberapa yang harus diperhatikan. Yang pertama, pengelolaan ruang kelas. Ruang belajar merupakan tempat berlangsungnya kegiatan pembelajaran berbentuk ruang kelas. Oleh karena itu, suasana dan penataan ruang belajar hendaknya memperhatikan kondisi, yaitu yang pertama harus memperhatikan aksibilitas, yang kedua mobilitas, yang ketiga interaksi, dan yang keempat variasi kerja siswa. Aspek yang harus diperhatikan yang kedua yaitu pengelolaan siswa. Seorang siswa dalam suatu kelas mempunyai kemampuan yang beragam, terutama ketika menerima materi. Maka seorang guru harus memperhatikan karakteristik siswa dalam kemampuan belajarnya. Yang ketiga, aspek yang harus diperhatikan yaitu pengelolaan kegiatan pembelajaran kompetensi. Kegiatan belajar siswa harus dirancang dengan kemampuan siswa. Maka seorang guru dituntut untuk menciptakan berbagai bentuk kegiatan pembelajaran, sehingga seorang siswa mampu mengembangkan dirinya dengan berbagai pengalaman belajarnya. Pengelolaan pembelajaran yang kedua yang harus diperhatikan yaitu
sarana dan sumber belajar. Sarana merupakan fasilitas yang mempengaruhi secara langsung terhadap keberhasilan siswa dalam kegiatan mencapai tujuan pembelajaran. Sarana yang paling penting dalam pembelajaran adalah sarana berupa media atau alat peraga. Sumber belajar harus disesuaikan dengan materi dan tujuan pembelajaran yang diinginkan. Sumber belajar utama yang dapat dipilih yaitu seperti buku, brosur, majalah, surat kabar, poster, dan lingkungan sekitar. Yang selanjutnya, pengelolaan pembelajaran yang harus diperhatikan yaitu model pendekatan pembelajaran kompetensi. Proses pembelajaran berbasis kompetensi merupakan program pembelajaran yang dirancang untuk menggali potensi dan pengalaman belajar siswa agar mampu memenuhi pencapaian kompetensi yang telah ditetapkan. Di sini, Depdiknas 2022 menawarkan kepada sekolah untuk melakukan beberapa model pembelajaran kompetensi. Yang pertama, pembelajaran tematik. Yang kedua, pembelajaran bermakna. Pembelajaran tematik merupakan suatu strategi pembelajaran yang melibatkan beberapa mata pembelajaran untuk memberikan pengalaman yang bermakna kepada siswa. Sedangkan pembelajaran bermakna merupakan kegiatan pembelajaran yang menitikberatkan pada kegunaan pengalaman belajar bagi kehidupan nyata siswa. Terima kasih. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak videonya dari awal sampai akhir dan menyimak dengan baik. Jika kalian ingin bertanya, silahkan ajukan pertanyaannya di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.